Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hamzah Gantarang, channel yang akan selalu menyajikan konten-konten sejarah dan peristiwa-peristiwa masa lalu yang penting diketahui. Hari ini kita akan menyusuri sebuah sejarah besar yang pernah tercatat dalam sejarah peradaban Islam, yakni pertempuran di Ain Jalut, yakni pertemuan dua pasukan besar, yakni pasukan Mamluk Mesir dengan pasukan Mongol. Dalam sejarahnya, bahwa pasukan-pasukan Mongol sejak dibangun oleh Genghis Khan itu tidak pernah kalah dalam setiap pertempuran. Dia menguasai dari daratan Asia Timur, Asia Tengah hingga ke Asia Barat. Kekuasaan membentang hingga sepertiga dunia. Pertempuran di Ain Jalut yang berlangsung pada Jumat 25 Ramadan 658 Hijriah bertepatan dengan September 1260 Masehi merupakan pertempuran sengit, sebuah pertempuran yang paling menentukan sejarah Islam periode berikutnya. Mamluk pada waktu itu dipimpin oleh Saifuddin Qutuz sebagai Raja Mesir dan Panglima Ruknuddin Baibars, sementara Mongol dipimpin oleh panglimanya Ket Bukanoyang, seorang Kristen Nostarian. Banyak sejarawan yang memandang bahwa perang itu adalah perang penting bagi umat Islam, di mana Mongol dalam sejarahnya tidak pernah kalah, dan kekalahan inilah yang Misalnya ke Baghdad. Mereka membobol dinding, membunuh dan menjarah selama 1 minggu sehingga membuat seluruh dunia Islam ketakutan akan orang Mongol. Pada Januari 1260, pasukan Mongol mulai bergerak ke barat, di mana Aleppo di Syria mengalami hal yang sama seperti Baghdad. Pada Maret di tahun yang sama, Damaskus menyerah kepada orang Mongol, dan tidak lama setelah itu orang memasuki Damaskus, memasuki kota Aleppo, Syria, memasuki Palestina dan menguasai daerah-daerah berikutnya. Selanjutnya hendak memasuki Mesir. Hulagu berkirim surat kepada penguasa Mamluk, yakni Saifuddin Qutuz. Setelah menaklukkan beberapa negara-negara, Hulagu Jenderal Mongol menuntut agar Sultan Muzaffar Saifuddin Qutuz, penguasa Mesir, untuk tunduk pada Mongol. Jika tidak, maka akan bernasib sama dengan negeri-negeri lain. Tetapi Saifuddin Qutuz memilih untuk menghadapi Mongol. Adapun isi surat dari Hulagu Khan kepada Saifuddin Qutuz dari raja para raja dari timur dan barat, kepada Qutuz, raja Mamluk yang melarikan diri dari pedang kami. Anda harus renungkan nasib negeri-negeri lain dan menyerah kepada kami. Anda telah mendengar bagaimana kami menghancurkan negeri-negeri besar dan membersihkan bumi dari para pembangkang yang menodainya. Kami telah menaklukkan wilayah yang begitu luas dan membantai penduduknya. Anda tidak bisa lolos dari kejaran tentara-tentara kami. Jalan mana yang Anda akan ambil untuk melarikan diri? Kuda-kuda kami sangatlah cepat, panah-panah kami sangatlah tajam, pedang kami begitu cepat, secepat kilatan petir, tombak kami begitu keras, hati kami sekeras batu gunung, tentara kami sebanyak pasir, benteng-benteng tidak akan mampu menahan kami. Tidak ada tentara yang bisa menghentikan laju kami. Doa Anda pada Tuhan tidak akan memenangkan Anda melawan kami. Tangis tak membuat kami bergeming, ratapan tak membuat kami tersentuh. Hanya mereka yang meminta perlindungan pada kami yang bisa selamat. Segeralah merespon sebelum api perang menyala. Anda akan mengalami penderitaan yang tak pernah Anda bayangkan. Jika melawan kami, kami akan hancurkan semuanya. Kami akan bunuh semua wanita-wanita, anak-anak dan orang tua. Saat ini Anda adalah satu-satunya musuh yang kami. Keteguhan Sultan Qutuz menjadi secerah harapan bagi umat Islam karena Qutuz tidak memilih untuk lari ataupun berdamai dengan bangsa Mongol seperti halnya raja-raja Islam lainnya pada saat itu. Tetapi Sultan Qutuz memilih untuk menghadapi bangsa Mongol.
Pada tahun 658 Hijriah, Sultan Qutus memerintahkan panglimanya yaitu Baibars untuk mencari berita tentang persiapan bangsa Mongol hingga memperoleh informasi akan kekuatan dan besarnya bala tentara Mongol. Di sisi lain, kondisi internal Mesir lemah, ditambah banyak emir-emir pada waktu itu yang ragu untuk menghadapi Mongol, karena menghadapi Mongol sama artinya menyerahkan nyawa kepada Mongol. Tetapi karena Saifuddin Qutus sudah berkomitmen, bahkan mengatakan kepada emir-emirnya, jika kalian tidak mau ikut dalam pertempuran ini, maka kalian harus menanggung dosa dari setiap jiwa yang mati. Demikianlah penegasan Qutus kepada emir-emirnya. Akhirnya emir-emirnya pun ikut untuk kemudian berjihad di jalan Allah. Lalu selanjutnya Saifuddin Qutus memenggal kepala utusan Mongol dan memajangnya di pintu gerbang Kaira, yang merupakan tanda bahwa perang pun akan siap dimulai. Saifuddin Qutus dan Ruknuddin Baibars segera mempersiapkan peperangan. Pasukan Mameluk pun segera digerakkan menuju sebuah daerah, yakni ke Palestina. Sesampai di Gaza, rombongan terus bergerak ke arah utara melalui jalur Aceh hingga sempat bertemu dengan pasukan Mongol dan melumpuhkan pasukan Mongol. Pasukan Mameluk akhirnya sampai di Nazaret. Saifuddin Qutus segera mengatur strategi menyusun penempatan pasukan, mengirim berbagai mata-mata untuk mengetahui posisi dan keadaan pasukan Mongol, hingga mendapati informasi bahwa Mongol hanya dikomandoi oleh seorang Nestorian, yakni Ketbuka, tanpa kehadiran Hulagukan. Ini berarti pasukan berkuda Mongol berkurang cukup signifikan. Dari informasi-informasi yang dikirim oleh Ruknuddin Baibars, diketahuilah bahwa kekuatan Mongol sesungguhnya terletak pada pasukan berkuda, di mana pasukan-pasukan Islam sebelumnya selalu kalah, seperti bala tentara Abbasiyah maupun Ayyubiyah selalu terdesak oleh kecepatan dan keluasan pasukan berkuda Mongol ketika berhadapan di medan tempur. Gerak cepat serangan pasukan pemanah merupakan kombinasi yang mematikan yang mudah melumpuhkan pasukan-pasukan Islam di setiap kali pertempuran. Untuk mengatasi hal itu, maka dipilihlah Ain Jalut sebagai medan pertempuran. Benteng pertahanan alam akan menjadi sebuah medan untuk meracik strategi jitu bagi Ruknuddin Baibars. Situasi alam Ain Jalut yang sempit karena diapit oleh dua bukit kecil yang cukup terjal. Secara demografis, lembah Ain Jalut yang memiliki konstruk berbatu, kuda-kuda perang tidak akan bisa leluasa bergerak cepat dan akan kesulitan bermanuver di area sempit yang tidak rata itu. Inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Baibars untuk meracik strategi dalam menghadapi pasukan berkuda Mongol yang sangat hebat serta sadis dan kejam. Di sisi lain, untuk melengkapi strategi sihir Baibars, sang panglima meminta kepada sang Raja Saifuddin Qutus agar menyiapkan pasukan khusus yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, dilengkapi dengan kuda-kuda terlatih sebagai pasukan yang akan dikirim ke garis depan untuk memancing keluar pasukan Mongol agar mau menyerang lebih dulu. Sihir Baibars dan Saifuddin Qutus mengatur penempatan pasukan. Sebagian dibagi dalam beberapa kelompok sambil bersembunyi di balik-balik bukit. Hingga pada tanggal 25 Ramadan, kedua pasukan itu pun bertemu. Inilah perang besar yang akan menentukan sejarah itu dimulai. Pasukan sihir Ruknuddin Baibars maju ke depan untuk kemudian menyongsong pasukan Mongol dengan taktik menyerang, bertahan dan mundur.
mampu membawa pasukan-pasukan Mongol untuk kemudian mengikuti arah ke lembah Ain Jalut. Kemampuan Syahir Baibars dalam merapikan barisan pasukan, kecakapannya dalam menjaga disiplin pasukan, mampu menarik terus pasukan-pasukan Mongol yang datang menyerang laksana air bah. Tapi karena kondisi medan Jalut yang sempit, akhirnya pasukan-pasukan Mongol membentuk seperti ular mengekor. Situasi ini terus diatur sedemikian rupa oleh Baibars, memancing terus pasukan-pasukan Mongol agar bergerak mengikuti pasukan-pasukan Mamluk yang menggunakan taktik bertahan, menyerang dan mundur. Tetapi situasi itu dipahami oleh Ket Buka bahwa ini adalah taktik klasik yang coba dimainkan oleh Baibars. Tetapi keangkuhan dari pasukan-pasukan Mongol yang dipimpin oleh Ket Buka yang hendak melumat satu kali sergapan pasukan Mamluk akhirnya masuk dalam kerap perangkap, hingga pasukan-pasukan Ket Buka sampai di sebuah lembah yang disebut dengan Ain Jalut. Baru ia sadar bahwa ternyata ini jebakan ketika dia sudah terkepung di tiga arah, di mana pasukan-pasukan Mamluk mulai dari arah bukit menghujani panah pasukan-pasukan Mongol. Situasi itu membuat Ket Buka kemudian kebingungan. Dengan kemampuan sebagai seorang jenderal yang cukup matang dalam pertempuran, segera menarik pasukan dan menggunakan tameng untuk berlindung dan melakukan palasan panah kepada pasukan-pasukan Mamluk yang ada di atas lereng-lereng bukit. Ket Buka lalu memerintahkan pasukannya menyerang ke tiga arah pasukan Mamluk, kendati lebih memberikan porsi besar kepada pasukan di sayap kanan untuk menggempur pasukan sayap kiri Mamluk, mengingat kondisi medan yang sedikit agak landai bisa mempermudah gerak pasukan berkuda Mamluk. Dan terbukti bahwa selama pertempuran pasukan sayap kanan Mongol mampu memukul barisan sayap kiri Mamluk yang hampir rontok. Dalam situasi genting itu, Saifuddin Quds melihat bahwa kondisi yang sangat mengkhawatirkan bagi sayap kiri Mamluk. Dengan segera ia maju ke medan tempur menggunakan sisa pasukan cadangan yang ada. Dengan membuka helm tanda pengenal, ia maju ke medan tempur dengan berteriak Al-Islama, Al-Islama, Al-Islama. Sekonyong-konyong itu para pasukan-pasukan Mamluk yang sempat jatuh moral juannya kembali bangkit dan mampu merapatkan barisan, dan giliran mampu memukul mundur pasukan sayap kanan Mongol. Situasi terbalik yang dialami oleh Ket Buka. Pasukan-pasukan dari sayap kanan Mamluk juga terus mendesak, demikian pula sayap tengah yang dikomandoi oleh Ruknuddin Syahir Baibars terus mendesak pasukan-pasukan Mongol. Melihat situasi pasukan yang sudah terkepung dari tiga arah, penasihat militer Ket Buka meminta untuk Ket Buka lebih baik mundur. Tapi Ket Buka tetap tidak mau mundur dan mengerahkan seluruh kekuatan pasukan cadangan yang ada, bermaksud mengkonsentrasikan serangan ke arah tengah dengan maksud untuk membelah pasukan Mamluk. Tetapi sayang, komando pasukan Mamluk yang dikomandangi oleh Ruknuddin Syahir Baibars lagi-lagi membuktikan ketangguhannya, kecakapannya dalam menjaga disiplin dan barisan pasukan. Akhirnya Ket Buka lepas sendirian dalam pertempuran tanpa pengawalan. Situasi inilah yang dimanfaatkan oleh Saifuddin Quds untuk menyergap, dan akhirnya Ket Buka tertangkap lalu kemudian dieksekusi. Situasi ini membuat panik para pasukan, lalu kemudian kocar-kacir. Pasukan-pasukan Mamluk terus mengejar pasukan-pasukan Mongol yang lari terbirit-birit hingga di sebuah daerah yang disebut dengan Bisang. Kedua pasukan ini kembali bertemu dan pertempuran ini kembali dimenangkan oleh tentara-tentara Mamluk. Inilah sejarah yang menentukan jalan takdir
bahwa Mongol selama ini tidak pernah kalah dalam sejarahnya. Untuk pertama kalinya inilah kekalahan terbesar Mongol, dan Mongol tidak pernah lagi membalas kekalahannya dalam sejarah.